picture on my timeline. Jadi seperti inilah kondisi kamar gue sekarang. Padahal gue libur hari ini. Gue rencana hari ini mau ke GBK. GBK itu adalah dokter THT karena udah mulai dingin. Jadi gue kalau bangun pagi itu suka bersin dan gak berhenti bersin. Jadi kemarin pas gue kerja, dari pagi gue masuk kerja sampai gue pulang itu bersin gak berhenti. Dan obat buat hidung gue itu, di luar itu mereka pasang tai sakunya. Itu memang harus biar pigeon itu tuh gak masuk ke dalam balcony gue. Jadi for nextnya biar lebih safe lagi. Gue tuh kemarin suka mau letakin barang ya di luar balcony. Jadi kayak trash gue, sampah-sampah. Terus gue ada beberapa pot bunga juga di situ. Tetapi the problem is pigeon itu kadang-kadang suka acak-acak pot bunga gue. Jadi kalau gue bangun pagi itu kadang-kadang itu pot bunganya itu udah berserakan. Terus sampah-sampah trash itu udah penuh sama pupupnya mereka. Jadi hari ini dipasang tai saku. So itulah gue hari ini. Kenapa gue pakai masker dalam kamar gue? Karena ada mereka. Jadi buat pencegahan. Ya, mereka juga kalau kerja pakai masker, jadi pencegahan aja. I'm not sick, I'm good, I'm healthy. This just prevention buat gue. Oke. Jadi kayak gini nih. Mereka pasang ini bersih buat biar nggak kotor. Terus mereka tuh di luar tuh di balkoni gue mereka punya kusu. Jadi kusu itu punya sepatu yang membuat di luar. Jadi gue mau dipasang net penyangga itu buat pigeon, buat burung-burung karena bisa dikatakan di tempat tinggal gue ini pigeon itu burung-burung tuh suka kesini. Terus mereka kadang-kadang suka pup ataupun bertelur di sini. Gue sering banget bersihin beranda ini. Cuma seminggu 2 minggu kemudian jadi kotor lagi. Jadi kadang-kadang kalaupun gue ngasih jemuran di situ, kadang-kadang pigeon itu tuh suka pup sembarangan. Jadi penanggung jawab dari apartemen ini kayaknya ya sangat baik lah buat gue ya. Jadi mereka mau mendengar keluhan kami yang tinggal di apartemen ini. Jadi balkoni kita itu mau pasang net. Jadi si pigeon itu nggak masuk lagi ke sini. Terus gue bisa letakin barang gitu. Gue bisa bersihin balkoni gue. Terus gue bisa rapiin. Entah gue ngasih gue ngasih barang apa di luar. Jadi lebih nyaman, lebih bersih. Kayak gitu. Oke. Jadi, aduh dikunci. Jadi net yang dimaksud itu kayak gini. Lihat tuh. Jadi ini penahan buat pigeon nih. Jadi pigeon udah gak bisa masuk lagi. Nah, ini tai-tai burungnya nih. Bagus kan? Mereka pakai gini nih. Ini pigeon penangkal. Oke, that's good. Jadi gue bisa ngasih stuff apapun di sini. Gue nggak perlu takut lagi kalau pigeon atau apapun masuk ke sini. That's good. See, gue bisa letakin kursi di sini atau any stuff here. Dan that's good. Thank you. Ini adalah gereja Katolik
di tempat gue dan sangat-sangat dekat dengan rumah gue. Ini gereja Katolik yang sering banget gue datengin. Nih, untuk misahnya dia punya misa schedule di sini. Jadi untuk misa hari Minggunya itu dia dimulai jam 10:30. Tetapi kalau seniada ini jadi minggu kedua itu jam 9 Fuji. Jam 9 pagi. Terus ini jadwalnya ya. Untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu. Jadi gue udah ngambil darah. Ini yang ke-8 kali buat gue. Buat 400 mili. Ini ada ruang tunggunya. Nah itu ada alat-alatnya, itu ada beberapa alat-alatnya tuh. Terus mereka tuh punya Jidohang Baiki atau mesin minum mesin minum itu free. 카메라に押されてる。いつもお変わりないですか？大丈夫ですか？いつも変わりませんです。ありがとうございます。
Oke guys, jadi tadi kan gue udah gue udah donor. Jadi donor gue yang ke-8. Jadi kali ini gue donor yang ke-8 kali. Daerah Riverwalk itu my favorite place. Tempatnya cozy banget di sini. Terus oke. Jadi setelah gue donor itu, gue dapet kayak goodie bag dari tempat pendonoran itu, dan mari kita lihat apa yang ada dalam isinya. Jadi ini ya, ini dari mereka. Jadi habis donor tadi gue dapet apa nih? Oh ini gue dapet coklat chips. Ini coklat chips seperti Oreo. Terus gue dapet wafer. Ini ada wafer sama ada cookies. Ada cookie nih, chocolate chip cookie cocoa. And then oh ya, gue dapet kalender. Jadi kalender buat tahun baru nih, 2023 kalender Iko Kenketsu. Jadi Kenketsu itu buat pendonoran ya. Jadi kali ini gue donor untuk yang ke-8 kalinya. Untuk selanjutnya gue akan donor itu yang ke-9 kalinya itu pada tahun depan ya, pada bulan Maret. Ini untuk kalender 2023. Terus dalamnya itu ada kayak advice. Jadi habis kita mendonorkan darah, apa aja yang tidak harus kita lakukan, seperti warning. Ini ya seperti ini. Terus ada doisho itu adalah persetujuan. Terus ini cuy, ini hal-hal yang harus kita hati-hatikan. Terus kalau tiba-tiba kita ada bermasalah sama darah kita, maksudnya kita terkontaminasi sama AIDS atau penyakit-penyakit yang bisa dikatakan penyakit infeksi serius, kita harus langsung menghubungi hotline-nya. Nih nomor teleponnya. That's it. Tapi intinya kenapa gue tiap tahun ini, sebenarnya tiap tahun juga sih gue mendapatkan pemeriksaan kesehatan kan, medical check up dari rumah sakit gue itu setahun itu 2 kali. Tetapi karena akhir-akhir ini juga gue makannya itu agak nggak bagus, jadi di sini itu sebelum kita donor darah, kita akan diperiksa dokter di medical check up juga sama dokternya, terus akan diambil darah. Jadi akan ketahuan sih tuh kolesterol, gula dan lain-lainnya itu akan ketahuan di situ. Jadi puji Tuhan karena gue tadi bisa ambil dan tidak ada masalah, berarti darah gue itu tidak ada infeksi dan semua dalam keadaan normal-normal saja. Thank you.